Om Swastiastu, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Nyoman Sutarjana. Untuk selanjutnya, saya akan berbagi sedikit tentang materi agama Hindu. Dalam hal ini adalah sejarah agama Hindu. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mempelajari sejarah agama Hindu, kita perlu juga memahami apa itu sejarah. Sejarah simpelnya adalah suatu ilmu yang mempelajari kejadian atau peristiwa-peristiwa di masa lalu. Kenapa kita mempelajari peristiwa atau kejadian di masa lalu? Karena dari peristiwa ini kita bisa menarik pelajaran, menarik pengetahuan, menarik pengalaman, pemahaman untuk kita jadikan pegangan ketika kita hidup di masa sekarang ataupun bagaimana kita menatap di masa depan. Kita melihat pada filosofi spion ya. Nah, dalam kendaraan biasanya ada spion dan bentuknya lebih kecil dan ini mengingatkan kita tentang sejarah. Dengan melihat spion kita bisa melihat apa yang terjadi di belakang kita, apa yang sudah kita lewati. Namun bentuk spion ini kecil itu artinya kita tidak boleh terus-menerus melihat ke belakang. Kita melihat ke belakang tujuannya untuk ya sesekali untuk melihat pelajaran, melihat gambaran untuk kita bagaimana berperilaku di saat ini ataupun menatap masa depan. Ada yang bilang sejarah itu sangat menentukan jati diri. Sejarah bangsa ini akan menentukan jati diri bangsa. Jadi bangsa yang kuat, bangsa yang memiliki jati diri, kepribadiannya bagus adalah bangsa yang memahami sejarah bangsanya. Begitu juga dengan umat beragama. Nah, umat beragama yang memiliki jati diri yang bagus itu adalah umat beragama yang memahami sejarah agamanya. Dengan memahami sejarah agamanya, kita akan menjadi umat agama yang mampu mewujudkan serada, keyakinan, kepercayaan kita akan kuat atau kokoh, sehingga kita tidak terpengaruh dengan ajaran ataupun pemikiran di luar. Kita menjadi umat yang memiliki serada yang kuat. Kemudian serada itu akan kita wujudkan dengan jalan bakti. Menjalankan ajaran agama ini dengan baik, berperilaku yang baik, mengupayakan kebahagiaan untuk semua makhluk hidup. Agama Hindu, ya agama yang tertua, diistilahkan dengan Sanatana Dharma atau kebenaran yang abadi. Karena tertua, jadi para ilmuwan, para peneliti itu belum bisa menentukan kapan pastinya agama Hindu itu lahir. Ada yang bilang agama Hindu bersifat anadi ananta, tidak berawal ataupun tidak berakhir. Nah, menurut perkiraan berdasarkan bukti sejarah yang ada, agama Hindu lahir diperkirakan pada 3000 sampai 2000 tahun sebelum Masehi. Adapun bukti sejarah yang mendukung pernyataan ini adalah penemuan kota Mohenjo-daro dan Harappa. Jadi ada penggalian kota yang sangat luas. Ini ada di lembah Sungai Sindhu, sekarang Pakistan ya, oleh sejarawan dari Inggris Sir John Marshall. Nah, agama Hindu ini bersumber pada Weda. Sumber ajaran agama Hindu itu adalah Weda. Weda artinya pengetahuan yang menyangkut pengetahuan spiritual, bagaimana kita berperilaku, ataupun pengetahuan duniawi atau ilmu, bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Weda ini bersifat apaurusia. Apaurusia artinya tidak dibuat atau diciptakan oleh manusia. Jadi Weda ini boleh dibilang itu tidak ditulis oleh para resi tapi
ditemukan oleh ya yang namanya Saptarsi. Jadi menemukan ajaran Weda ini, wahyu Tuhan ini kemudian dikumpulkan dalam Weda. Lebih khusus tentang penggalian eh, kota Mohenjo-daro dan Harappa. Jadi ditemukan peninggalan sejarah Mohenjo-daro dan Harappa, di mana dalam temuan ini ditemukan yang pertama Mohenjo-daro itu adanya di lembah Sungai Sindu. Nah, sungai dalam sejarah kita sering sekali menjadi awal peradaban bangsa. Ada bangsa Mesopotamia, semua dari sungai ya. Kenapa sungai? Karena di sungai ini akan mendukung kehidupan manusia. Ada banyak ikan, kemudian daerah di sekitar sungai cenderung subur. Kemudian di lembah Sungai Sindu ini sudah ada bangsa lokal atau bangsa asli. Kita menyebutnya dengan bangsa Drapida. Nah, bangsa Drapida ini memiliki kebudayaan yang kuat, terbukti dengan peninggalan di Mohenjo-daro berupa karya seni dari terakota ya, karya seni yang terbuat dari tanah liat yang terbakar, dibakar gitu ya. Jadi memiliki kebudayaan yang kuat, yang sudah bagus, yang sudah maju, kemudian didukung lagi dengan kedatangan bangsa Arya. Bangsa Arya ini kita kenal sebagai kaum kesatria. Kalau dalam penelitian itu berasal dari Indo-Jerman. Bangsa Arya ini hidupnya nomaden atau berpindah-pindah. Nah, suatu waktu dia datang di lembah Sungai Sindu. Nah, bangsa Arya ini adalah bangsa yang pintar, cerdas. Akhirnya bertemu dengan bangsa Drapida yang memiliki kebudayaan yang sangat bagus. Ibaratnya manusia itu kayak menggabungkan otak kiri dengan otak kanan ya. Jadi perpaduan ini muncullah peradaban yang sangat unggul di lembah Sungai Sindu, yaitu di kota Mohenjo-daro dan Harappa. Pertanian diperkenalkan oleh bangsa Drapida, kemudian bangsa Arya yang memperkenalkan tentang perdagangan. Sehingga peradaban lembah Sungai Sindu ini dikenal dari seantero dunia melalui perdagangan. Kemudian datanglah bangsa Persia. Nah, uniknya bangsa Persia ini dalam pelafalannya tidak ada huruf S, jadi tidak mengenal S dia. Nah, mereka menyebutkan orang-orang Sungai Sindu itu dengan orang Hindu. Dari sanalah muncul kata Hindu. Nah, Mohenjo-daro dan Harappa selain ada terakota atau karya seni peninggalannya, ada arca pria gendut, kemudian penari, juga Mohenjo-daro Harappa ini sudah mengenal adanya tata ruang atau tata kota. Jadi ada lingkungan istana dengan berbagai arealnya, juga ada pemandian untuk raja, kemudian ada pemukiman. Nah, pemukiman ini terbuat dari batu batanya dari tanah liat yang dibakar. Kemudian ada mengenal sanitasi, ada saluran pembuangan, juga mengenal adanya jalan. Nah, ini adalah bukti bahwa peradaban Hindu atau peradaban di Sungai Sindu itu sudah sangat maju sehingga sampai ke Persia. Perkembangan agama Hindu di India itu terbagi ke dalam 3 zaman. Yang pertama namanya zaman Weda, yang kedua zaman Brahmana, dan yang ketiga adalah zaman Upanishad. Masing-masing zaman ini memiliki kecenderungan dalam beragama.
di mana di zaman Weda ini kehidupan beragama itu dilakukan dengan membaca kitab suci, menyanyikan atau melantunkan pemujaan kepada para dewa. Ada dewa Brahma, Wisnu, Siwa, Indra, dan sebagainya. Di zaman Weda ini banyak ada mitologi atau kisah-kisah para dewa. Dikenallah para dewa, di mana dewa ini adalah sinar sucinya Tuhan. Dewa dari kata div artinya sinar. Jadi Tuhan itu diibaratkan dengan matahari. Dewa ini adalah sinarnya dari matahari itu. Jadi Tuhan itu satu, perwujudan atau manifestasinya banyak melalui para dewa. Dipercaya sebagai turunnya kitab suci Weda yang diterima oleh Saptarsi. Jadi Weda itu bersifat Paurusia. Wahyu-wahyu itu diterima oleh Saptarsi. Dan masing-masing Saptarsi ini mendapatkan wahyu yang berbeda-beda. Yang disebut dengan mandala ya, mandala 1. Saptarsi terdiri dari Resi Atri, Resi Bharadwaja, Resi Wasista, Resi Kanwa, Resi Wiswamitra, ya, masing-masing menerima wahyu Weda yang berbeda. Nah, kemudian berkembang ke zaman Brahmana. Di zaman Weda yang awalnya upacaranya itu dengan melantunkan nyanyian suci kepada Tuhan, sehingga ada Hotri, Udgatri, Atwari, jadi ada pemujaan itu. Nah, di zaman Brahmana berkembang juga dengan adanya ritual. Jadi adanya sarana-sarana persembahan untuk memuja para dewa itu. Sehingga muncullah kitab Brahmana. Kitab Brahmana ini adalah kitab yang berisi tentang tata cara kita dalam peribadatan atau menyelenggarakan suatu upacara. Dalam Brahmana ini yang terpenting adalah pelaksanaan ritual atau upacara. Karena dipercaya akan mendatangkan pahala. Kemudian kaum Brahmana ini sangat dihormati. Karena yang mengerti ritual upacara itu adalah Brahmana, yang menguasai Weda itu juga Brahmana. Jadi sangat memegang peranan penting dalam kehidupan di masyarakat. Nah, kitab Brahmana tentang tata cara peribadatan itu terdapat dalam kitab Kalpa, ada namanya Srauta Sutra, ini berkaitan dengan pemujaan kepada Tuhan atau para dewa. Kemudian Sulwa Sutra, bagaimana tata cara dalam membangun tempat suci atau tempat tinggal. Kemudian Grihya Sutra ini tentang perkawinan, menyelenggarakan upacara perkawinan atau manusianya. Kemudian Dharma Sutra ini tentang hukum. Nah, selanjutnya zaman Upanishad. Jadi dengan adanya ritual yang banyak ini kemudian melahirkan zaman Upanishad. Adanya diskusi-diskusi. Jadi sebelumnya adanya banyak ritual dan ritual itu belum cukup. Jadi perlu adanya diskusi atau mempelajari ajaran Weda secara lebih mendalam. Jadi mempelajari tatwanya, ajaran-ajaran Weda. Upanishad berasal dari kata upani dan sat, artinya duduk di dekat kaki guru untuk mendengarkan ajaran Weda. Kemudian ada tanya jawab antara murid dengan guru terkait dengan ajaran Weda itu. Misalnya suatu upacara, tidak hanya sekedar upacara, tapi harus diketahui apa sih makna di balik upacara ini,
apa peningkatan diri yang bisa kita lakukan dari upacara itu. Nah, jadi tidak sekedar menyelenggarakan upacara, jadi harus tahu juga makna atau sumber ajaran Wedanya. Upanishad ada 108. Ada ya yang eh, dikenal itu ada Chandogya Upanishad. Di sana ada filosofi Tattwa Masi. Aku adalah engkau adalah aku. Ya, sebenarnya segalanya adalah Tuhan. Nah, dalam Upanishad ini muncullah filsafat. Filsafat Hindu namanya Darsana. Jadi ada Nasika dan Astika. Kalau bersumber pada Weda namanya Astika, itu ada Namsad Darsana. Nah, demikian pemaparan sedikit tentang sejarah agama Hindu. Kembali lagi, mudah-mudahan mampu menguatkan serada kita. Dari serada ini akan meningkatkan bakti kita. Jadi ada 3 fase yang kita lewati dalam beragama. Yang pertama, kita mengenal adanya Tuhan. Di zaman Weda, kemudian Tuhan itu ada personifikasinya, manifestasinya sesuai dengan fungsinya. Kemudian dewa. Kemudian di zaman Brahmana, kita membuat ritual atau upacara yang tujuannya untuk memuja Tuhan atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, Upanishad. Kita tidak hanya menyelenggarakan upacara saja, tapi kita harus tahu makna atau kita bisa menarik uh, sisi baik dari upacara itu untuk memperbaiki kualitas diri kita. Jadi beragama itu harus sesuai dengan tri kerangka dasar. Harus seimbang antara tatuannya, kemudian susilanya, dan upacaranya. Tatwa kita harus tahu ajaran-ajaran Weda kita harus tahu sejarah agama kita. Dengan ini akan memunculkan perilaku kita. Jadi santun, bijak, ya, mengedepankan cinta kasih dan kemanusiaan. Kemudian kita mengarahkan upacara yang tujuannya untuk membangun diri sendiri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Demikian sedikit materi dari saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih.